Pemirsa, sejak Kamis 20 Juni lalu, berbagai macam layanan publik di tanah air ini diganggu oleh serangan dari ransomware dan pelakunya seperti yang sudah sempat saya sampaikan di awal, ini kemudian meminta uang tebusan senilai 8 juta dolar Amerika Serikat atau setara 131 miliar rupiah. Nah, kami akan bawa Anda juga untuk bisa mendengarkan bagaimana keterangan dari pihak imigrasi mengenai hal ini karena memang situs layanan imigrasi juga merupakan salah satu yang terdampak dari ransomware ini. Nah, kalau secara bertahap itu kan memang ada satu atau beberapa yang kena ini kan yang di Surabaya. Ya, jadi memang ada yang di Batam. Nah, yang di Batam ini ditarik itu datanya. Tetapi itu tidak semua. Ya, sehingga waktu itu kita tidak bisa pakai juga. Nah, sehingga karena data imigrasi itu kan besar. Sebenarnya tidak ada kebocoran data. Kalau tadi Mbak menyampaikan kebocoran data itu lain cerita. Ya. Di sini itu yang ada adalah pusat datanya itu dikunci sama si hacker. Si hacker itu minta uang seperti yang tadi sudah disampaikan, ya kan? Nah, jadi nggak ada nyolong data. Ini adalah data yang terkunci sehingga tidak bisa dioperasikan oleh para usernya. Kami adalah usernya, tenannya. Nah, ketika tidak bisa berkomunikasi dengan data, otomatis sistem itu tidak berjalan atau down. Nah, untuk itulah kemudian saya cari tempat baru untuk kemudian bisa kita upayakan dalam hal merecovery data-data, merecovery sistem ya, melalui data yang kita miliki, kita upload lagi ke situ, pindah tempat. Jadi kalau kita desek-desek itu, menurut saya nggak ada gunanya. Udah pasti tanpa didesek pun teman-teman Koninfo juga udah pasti siang malam berusaha untuk memperbaiki kan. Ini tekanannya besar dan saya membayangkan sekali tidak mudah juga bekerja dalam tekanan gitu ya. Ada puluhan mungkin hampir 100. Kita sudah mendengarkan keterangan dari Pak Silmi Karim yang menjelaskan apa dampak, apa yang dialami oleh layanan imigrasi setelah adanya serangan dari ransomware ini. Ini sebenarnya bagaimana kemudian cara para hacker ini menyerang. Dan bahkan keterangannya disampaikan juga oleh pihak BSSN bahwa ini merupakan versi yang tercanggih, versi yang terbaru dari ransomware. Nanti para narasumber juga akan memberikan keterangan mengenai hal ini, termasuk yang sudah hadir di samping saya, pakar digital forensik yang akan menjelaskan secara tuntas secara dalam sebenarnya serangan apa yang saat ini melanda pusat data nasional dan apa dampaknya bagi masyarakat umum seperti kita ini. Sudah hadir di samping saya Mas Pratama Persada. Selamat malam, Mas Pratama. Baik, dan juga secara daring sudah bergabung dengan kita merupakan juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, Bapak Ariandi Putra. Selamat malam, Pak Ariandi. Selamat malam, Mbak Putri. Baik, dan juga nanti kita akan mendapatkan informasi juga dari Ketua YLKI tentunya Pak Tulus Abadi yang nanti akan bergabung dengan kita. Tapi kita akan lebih dulu mendapatkan keterangan juga dari juru bicara Badan Cyber dan Sandi Negara, Pak Ariandi. Sejauh ini apa yang bisa diungkap dari serangan kepada pusat data nasional ini? Silakan Pak Ariandi disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang menjadi tindak lanjut dari kami di Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan informasi kepada publik. Pertama adalah bahwa kami menyatakan gangguan pusat data nasional sementara yang terjadi di Surabaya itu adalah serangan siber yang sifatnya dalam bentuk ransomware. Ini clear, hasil temuan dan hasil analisis yang dilakukan oleh tim BSSN di lapangan. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga bahwa serangan ransomware ini adalah ransomware jenis Brandshipper yang terbaru yang dari lanjutan dari Lockbit 3.0. Sehingga kami menganggap bahwa ini menjadi sebuah informasi ataupun jenis serangan baru dalam bentuk ransomware yang juga nanti menjadi lesson learned paling penting yang akan
bicarakan bersama dengan teman-teman Kominfo, Polri, dan entitas-entitas lainnya. Nah, dua hal ini yang menjadi poin paling penting dari tindak lanjut hasil investigasi di lapangan, asistensi yang dibantu oleh tim BSSN terhadap kasus insiden ransomware di Pusat Data Nasional Sementara yang ada di Surabaya. Baik, Pak Ariandi, sejak Kamis lalu hingga saat ini sudah menyerang apa saja ransomware ini, bagaimana dampaknya, kemudian juga termasuk situs pemerintah mana saja yang terdampak, dan upaya pemulihannya hingga saat ini sudah sejauh mana? Ya, kalau kita berbicara apa saja yang diserang, tentu ransomware dia menyandi data. Jadi datanya tidak bisa diakses sama sekali. Kalau kita ingin berbicara timeline serangannya, kami sudah melihat dari hasil forensik di lapangan, tanggal 20 Juni di pukul 00.54 itu ada instalasi terkait dengan file malicious. Nah, ini 00.54 di tanggal 20 Juni. Beberapa jam sebelum kasus ransomware itu di jam 3 subuh, hampir jam 4 itu terjadi. Nah, setelah itu ada beberapa penghapusan file penting yang kami deteksi, dan beberapa hal ini juga menjadi salah satu titik pijak di mana ransomware itu akhirnya melumpuhkan beberapa sistem yang ada. Nah, tadi jika ada beberapa hal kementerian lembaga yang terdampak, salah satunya imigrasi yang kita tahu bersama, layanan visa dan lain-lain. Namun per hari ini beberapa layanan itu sudah up dan sudah aktif kembali, Mbak. Baik, Pak Ariandi, data yang dikunci tersebut, apakah kemudian nanti bisa dibuka lagi, dan data yang dihapus, apakah mungkin untuk kembali lagi? Ya, tentunya hasil forensik sementara ini terus berjalan, sehingga update-nya nanti kami juga akan sampaikan kepada teman-teman Kominfo. Namun beberapa hasil yang sudah kami temui di lapangan sudah kami serahkan. Setelah itu kalau melihat berbagai struktur data, nah ini yang jadi salah satu poin penting. Ransomware ini jenis ransomware baru, ada beberapa evidence atau bukti yang sukses dikunci oleh penyerang, sehingga kami juga mengalami kesulitan untuk melihat beberapa struktur data yang ada. Namun lebih daripada itu, kami ingin melihat tim sedang bekerja untuk memastikan hasil digital forensiknya ini bisa selesai secepat mungkin, sehingga beberapa hal yang mungkin bisa menjadi acuan ataupun update kepada publik bisa segera disampaikan baik oleh BSSN maupun teman-teman Kominfo nanti. Baik, Mas Pratama, ransomware ini merupakan tipe baru yang paling canggih, Lockbit tadi, 3.0 itu apa sebenarnya? Ya, jadi begini, ransomware itu adalah sistem persenjataan untuk melakukan peretasan, malware begitu, yang dia dibuat oleh grup hacker Lockbit sebenarnya. Okay. Nah, Lockbit itu dia punya malware namanya Lockbit 3.0 gitu. Kemudian karena Lockbit 3.0 sudah banyak digunakan untuk melakukan penyerangan, terdeteksi oleh berbagai target gitu. Akhirnya ada antivirus dan anti malware yang bisa menahan, berevolusi lah gitu malware ini, sehingga dia menjadi varian baru. Namanya Brandshipper gitu. Yang ternyata Brandshipper ini tidak bisa dideteksi oleh sensor, oleh antivirus, oleh anti malware, sehingga dia bisa masuk ke dalam sistem server gitu. Sama kayak inilah Mbak, kita COVID kan, awal-awal kita kena COVID, kemudian kita pakai vaksin. COVID yang lama itu nggak apa-apa tuh, nggak akan bisa kena kita lagi tuh. Tapi akhirnya muncul COVID yang baru, yang dia tetap bisa kena orang walaupun udah vaksin. Nah, kayak gitulah sistemnya, mirip gitu. Nah, yang jadi problem adalah ketika malware ini masuk ke dalam suatu sistem komputer, dia sifatnya merusak nih. Jadi semua filenya itu terencrypt. Tadi Mas Jubir bilang disandi. Jadi nggak bisa dibuka gitu. Dan untuk membukanya itu butuh kunci. Nah, kunci inilah yang kadang-kadang diminta tebusannya, makanya disebutnya ransom. Nah, ternyata si peretas ini dia minta 8 juta US dollar tadi kan, yang disampaikan oleh Pak Kepala BSSN gitu. Artinya berapa? 131 miliar gitu. Kalau tidak diberikan kuncinya, ya nggak akan bisa kebuka gitu. Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari BSSN tadi sudah cukup bagus gitu, melakukan audit, forensik dan lain-lain begitu. Tapi untuk data-data yang terencrypt itu susah sekali untuk membukanya. Kenapa? Karena si Lockbit ini dia menggunakan level enkripsi yang cukup tinggi. Sehingga untuk membukanya mungkin butuh waktu bisa bulanan, bisa tahunan gitu, bahkan bisa puluhan tahun gitu. Nah, selama tidak bisa dibuka, artinya tidak bisa digunakan sistem tersebut. Nah, kenapa kok imigrasi sudah bisa live lagi, bisa up lagi gitu? Kenapa kok di beberapa Pemda dia bisa live lagi? Sebenarnya itu bukan karena sistem PDN
itu sudah terrecovery. Itu karena imigrasi memiliki server di lokalnya mereka, backup di lokalnya mereka gitu, sehingga mereka membuat sistem baru diulang lagi kemudian dijalankan gitu, tidak menggunakan PDN gitu, sehingga dia bisa melivekan sistemnya lagi. Nah, bagaimana dengan kementerian lembaga atau lembaga-lembaga lain yang datanya ikut rusak yang disimpan dalam pusat data nasional gitu? Menurut saya kalau menunggu PDN ini selesai di recovery filenya itu akan butuh waktu yang sangat lama sekali gitu. Kenapa? Karena level enkripsinya cukup tinggi. Karena si Lockbit ini secara histori mereka berhasil melakukan pertasan ke ratusan lembaga dan organisasi seluruh dunia gitu, dan rata-rata mereka nggak tahu cara bagaimana membukanya kecuali bayar. Contohnya misalkan ada salah satu perusahaan di Amerika gitu, perusahaan minyak, dia harus bayar 50 juta US dollar gitu supaya dapat itu. Ya berhasil gitu. Kemudian diberikan, tapi yang jadi masalah adalah tidak semua tebusan ketika diberikan itu diberikan kuncinya. Nah, nanti mungkin Mas, kita tahan sampai di situ terlebih dahulu. Kita akan perdalam setelah jeda, dan kami juga perkenalkan narasumber lainnya sudah bergabung secara daring dengan kita, yaitu Ketua YLKI Pak Tulus Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Tulus Abadi. Ya, waalaikumsalam. Selamat malam Mbak. Baik, ya, dan juga sudah bergabung pakar forensik komputer dan security Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, ada Pak Setiadi Yasid, MSc PhD. Selamat malam Pak Setiadi Yasid. Selamat malam Mbak Putri, Pak Pratama, teman lama yang ini, Pak Tulus dan Pak Ariandi. Ya, Pak Yazid. Nanti kita akan dengarkan bagaimana pemaparan para narasumber lainnya, tapi kita jeda sejenak. Apa kabar Indonesia Malam? Akan segera kembali saat lagi.